Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Kali ini kita masih tetap ngobrol soal misteri clear code becek. Oke, kalau di beberapa video yang lalu kita sudah menginfokan, menyampaikan cerita tentang apa saja yang kami perhatikan ketika menginginkan hasil kerjaan yang cukup becek clear code-nya dengan jerukan yang relatif minim dan hasil tembakan clear code yang dagingnya sudah cukup layak meski tanpa harus ada proses flow code. Nah, di video kali ini pun kita masih tetap ngobrol soal itu. Tapi kalau yang lalu-lalu kita lebih banyak ngobrol tentang teknis nembaknya, teknis aplikasinya. Nah, di video kali ini kita akan lebih menonjolkan dari sisi manajemen pengaturan racikannya. Maksudnya gimana? Yo nanti gampang kita obrolin pas waktu aplikasi clear code. Untuk saat ini sekilas kita tampilkan bagaimana proses nembak catnya. Ini panel perintilan dari Toyota Land Cruiser FJ40 alias hardtop tahun 80 apa 81 gitu ya. 2 ekor pijakan kaki kanan kiri dan 2 ekor fender kanan kiri. Jadi ini panelnya ndak seberapa gede, terutama fendernya lucu ini kalau dibanding kendaraannya yang gede gagah tapi fendernya cuma sak upil gini. Ini warnanya merah marun, lumayan gelap, solid. Tadi kita kasih epoksi warna yang abu-abu tua banget, tujuannya biar catnya ndak seberapa tebel. Jadi kalau warna marun gini, epoksi kalau kita kasih warna abu-abu tua banget atau bahkan di beberapa momen kita bisa kasih pakai warna hitam, otomatis itu epoksi akan jadi dasaran dari catnya. Jadi nanti catnya bisa setipis mungkin hingga bisa meminimalisir resiko absorb clear code-nya. Oke, urusan ngecatnya sudah. Saat ini kita bisa lanjut untuk racik clear code-nya. Produk yang jadi pilihan kali ini si Hardwell Ultimate Clear 414. Kenapa pilih yang ini? Sebenarnya itu panel yang tadi kita tembak cat nantinya bakal akan di flow code. Jadi clear yang saat ini kita aplikasikan butuh yang karakternya cepet kering. Kita pilih si Ultimate Clear ini. Dia clear 41, kombinasi thinnernya pakai yang slow reducer. Kalau ikut TDS 414, tapi di acara kali ini kita kasih sekitaran 412 saja. Seperti yang kita pakai si SATA Mini Jet 4400 RP, tapi nozzle setnya kita ganti pakai punyanya SATA Jet 1400S. Nozzle 1,3 Rp. Si 1400S itu makhluk apa lagi nanti ya kita obrolin di naik kesempatan. Untuk settingnya kita kasih full wide open, jarum dibuka pol, pattern dibuka pol. Untuk angin kali ini kita pakai mode barbar alias ndak kasih manometer. Jadi pokoknya dirasa enak. Sudah halus tembakannya, ndak sampai bolong tengah atau ndak sampai terlalu kering. Hasil semprotannya karena angin terlalu gede ya sudah tinggal gas jos cepret-cepret beres. Sebelum kita tembak clear panelnya kita semprot-semprot angin dulu kayak tadi teman-teman lihat, tujuannya ya untuk meminimalisir debu yang nempel ngendok di situ. Ngendoknya apa nongkrong di situ. Kalau disemprot angin kan setidaknya itu debu yang mungkin nempel dia akan terusir dari permukaan panel. Oke, untuk nembak clear code-nya kita ndak pakai mode sawur-sawur dulu karena ini nanti targetnya kita hanya nembak 2 lapis saja. Hasilnya harus sudah kinclong secara tampilan, kemudian dagingnya juga sudah cukup ideal dan jerukannya harus juga sudah cukup minim. Kenapa target jerukan minim ini kita sampaikan atau kita jadikan target?
karena ini nanti panel bakal di flow coat. Kalau hasil tembakan clear yang pertama ini atau clear dasar ini jerukannya terlalu gede misal, ya nanti kita akan banyak membuang material. Kita akan butuh nembak sampai 3 lapis misal, biar waktu diamplas sampai jerukannya hilang. Untuk persiapan kita tembak flow coat itu permukaan bisa dapat sehalus mungkin. Nah kalau hasil tembakannya jerukannya gede-gede atau kurang halus kan rugi miliatan ngono lho coy. Jadi yang kita inginkan adalah proses yang efisien tapi hasilnya tetap optimal. Karenanya untuk ngejar hasil seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah dari awal tembak sebasah mungkin. Teman-teman bisa lihat tadi lapis pertama kita ndak ada yang namanya nembak ngambang-ngambang gitu, tapi langsung tancap habis jebret gitu. Ritmenya ya ndak yang lambat banget, tapi juga ndak yang cepet banget, ndak. Ya sedang aja, tapi tetap masuk kategori cukup cepet ya secara umum. Kenapa kita kasih mode tembak yang seperti ini? Karena ini spray gun sebenarnya overkill banget kalau untuk nembak panel seupil begini. Jadi si mini jet ini kalau dikasih nozzle setnya SATA 1400 yang Japan version, itu makhluk wujudnya body kayak mini jet warna ungu terong tapi tabung samping. Kapan-kapan kita bakal tunjukin ke teman-teman si SATA 1500 Japan market. Nah kalau dikasih nozzle set yang ini punyanya 1400, sebenarnya mini jet akan berubah jadi something brutal. Jadi dia meskipun spray gun kecil, kalau dipakai untuk nembak full body pun akan sangat memuaskan, baik secara performa patternnya yang lebar, kemudian debit cairan yang keluar tiap menitnya dia kenceng banget, sudah mirip-mirip kayak SATA yang full size. Nah jadi kalau hanya dipakai untuk nembak apa iki jenenge panel supil-supil gini, dia pakai mode full wide open itu sudah sangat overkill. Karenanya kita pede aja pakai Harwell Ultimate Clear yang clear 41 dengan kombinasi thinner 412. Kita nembak hanya 2 lapis, nanti optimis akan bisa dapat hasil tembakan yang cukup layak konsumsi, baik secara halusnya dagingnya maupun kinclongnya. Tapi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, kalau teman-teman menginginkan hasil tembakan yang clear coatnya tampil halus merata secara umum di permukaan panel, yang perlu diingat adalah usahakan bikin racikan yang tidak sampai habis di tengah jalan. Seperti sebelum nembak panel kecil yang sekarang teman-teman lihat, kita tadi sudah ngelihat, oh perkiraan dia bakal habis di tengah jalan. Ya sudah, kita jalani tidak apa-apa. Untuk panel yang kecil tadi nanti kita bakal ulang tembak sekali lagi. Kenapa? Karena sebenarnya tembakan yang tadi belum cukup kenyang. Karena pas waktu kita nembak panel yang tadi, clear coatnya sudah mulai habis. Jadi antara ujung yang A, B, C misal, kita tidak bisa langsung dapat tembakan yang merata. Nah ini biasanya akan jadi persoalan, akan jadi kendala ketika kita menginginkan hasil tembakan yang teksturnya secara umum rata di setiap lini panel. Jadi pojokan sana, pojokan sini, yang area tengah, semuanya terlihat cukup rata, cukup imbang, seragam. Nah jadi tidak hanya soal bagaimana kita ngeracik clear coat yang ideal, thinnernya seberapa, kemudian nembaknya seperti apa. Pengalaman yang sudah kami jalani untuk bisa dapat hasil tembakan clear coat yang di semua permukaan panel terlihat cukup indah, rapi, seragam, teksturnya, lembutnya, basah kuyupnya, beceknya, kita perlu juga memperhatikan jangan sampai waktu kita nembak panel pas belum selesai clear coatnya sudah habis. Akhirnya kita harus isi ulang atau bikin racikan lagi dan nembak panel itu lagi dengan
disambung antara tembakan yang tadi belum usai kita lanjutkan, itu yang akan bikin tekstur hasil tembakan clear coat terlihat kurang rapi. Apalagi kalau panelnya gede, kemudian clear coatnya pakai yang 41 macam kayak si Harwell ini, yang dia biasanya cenderung relatif cukup cepat kering. Nah, kalau kita nembaknya bisa langsung satu panel selesai saat itu juga, hasilnya biasanya akan relatif cukup seragam antara ujung panel yang sini, ujung panel yang sana, bagian panel yang tengah, tepian. Dia akan mau ngeflow atau mau lumer clear coatnya dengan cukup rata. Seperti yang saat ini teman-teman lihat, ada minus, kita tunjukin di panel kecil ini. Kalau teman-teman lihat yang di bagian samping, yang saat ini teman-teman lihat, nah ini terlihat kayak kurang sedikit basah ya yang di pojokan tadi. Kenapa? Karena ya posisinya yang kurang oke. Akhirnya kita nembak di bagian situ mungkin masih kurang cukup rata dengan bagian yang lain. Jadi terputus-putus, kita nembaknya ndak bisa cepret, muter set dari titik A menuju B, menuju C, menuju D, balik lagi ke titik A misal. Nah, kalau ada kendala seperti itu pun padahal panelnya cuma seupil, nyatanya kita tidak bisa dapat hasil tembakan clear yang cukup merata. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti. Jadi obrolan kali ini masih berkisar pada clear yang becek. Bagaimana proses untuk mendapatkannya. Sudah beberapa tips dan trik yang kita sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan coba sampaikan lagi. Si mini ini yang kita pakai nembak panel ini bakal kita pakai untuk nembak kap mesin. Kira-kira apakah tetap bisa dapat sebecek yang di video ini? Nantikan video berikutnya. Sekian dulu perjumpaan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kita masih banyak kurang, masih banyak salahnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Assalamualaikum.